Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs. YKCI Ya, ada yang mengurusi masalah performing rights untuk session player, ya, untuk music director, dalam hal ini Prisindo, ya. Nah, mereka-mereka ini elemen-elemen yang harusnya melindungi dan menentukan apakah lagu tersebut boleh di cover atau tidak, terutama publishing dan pencipta lagu itu sendiri. Nah, sekarang yang menjadi diksi yang aneh buat gua adalah mereka yang cover ini beranggapan bahwa ya YouTube kan udah punya sistem otomatis, tinggal potong, tinggal bayar. Itulah yang namanya menurut gua adalah pintu awal pelanggaran. itu simplifikasi, itu menyederhanakan Ya, masalah tuh. jadi memotong rantai ekosistem. Iya, harusnya tadi LMKM yang bekerja. Iya, dalam hal ini publishing. Misalkan saya mau cover lagunya Mas Budi, Ya, lagunya judulnya A. Kalau saya beranggapan dengan anak-anak sekarang bahwa YouTube itu sudah memiliki sistem otomatis, gua nggak perlu izin sama Mas Budi Aceh. Toh gua nyanyiin lagunya Mas Budi Aceh naik, dan haknya Mas Budi Aceh sudah otomatis dibayarkan ke Mas Budi. 90%. Yes, itu betul secara peraturan YouTube. Tapi secara peraturan publishing, tidak semua pencipta lagu under publishing. Dan tidak semua pencipta lagu mau lagunya di aransemen ulang, dirubah liriknya, dirubah judulnya. Artinya sikapnya Bade ini bukan untuk kepentingan Bade and Romantic Project-nya Yes. aja, tapi Yes. untuk semua musisi. Iya, karena gue masih beranggapan bahwa komposer itu adalah hak pemegang satu-satunya, ya, tentang boleh atau tidaknya lagu dieksploitasi, gitu. Setuju. Jadi gue beranggapan bahwa komposer-komposer ini harus mengerti bahwa lagunya itu beredar di dunia digital ini dengan banyak. Justru kita harus mulai merapihkan sistem perizinannya. Dan publishing pun menurut gue pun masih banyak yang tidak proaktif untuk mengerjakan ini. Karena apa? Mereka merasa hal-hal begini ribet. Mendingan gue keruk duitnya daripada gue ngurusin izinnya. Sementara Gitu. Bade yang diperjuangkan oleh Bade itu adalah moralnya. Moralnya. Makanya kan gue selalu beranggapan bahwa karya cipta tidak selalu bicara masalah how much-nya saja, tapi bagaimana cara kita merespek segala sesuatu dan menghargai karya cipta itu ke depan. Nah, kalau kita udah punya pemikiran begitu, kita nggak selalu melihat dari berapa nih yang gue dapet. Lu ngapain sih ribut-ribut? Orang lagu lu juga banyak di cover orang, betul. Tapi kalau perizinannya berantakan, itu juga tidak elok dan tidak etik gitu bagi penciptanya. Oke, guys, saya dapat, ya, mudah-mudahan teman-teman di rumah juga mendapatkan poinnya bahwa Badai sedang memperjuangkan hak moral itu jauh di atas segala-galanya. Ya. Gue pernah bilang ke banyak teman-teman, tanggung jawab seniman itu sesungguhnya adalah tanggung jawab moral. Itu yang pertama, ketika berkarya. Ketika orang belum populer, nggak ada followersnya, Ya. biasa aja, nggak akan memberi pengaruh, opini, Ya. apalagi merubah perilaku orang. Tapi begitu dia jadi populer, Ya. itu bisa merubah perilaku. Jadi ada Yes. tanggung jawab moral di sana. Ya everybody change kan. Ya. Jadi ya maksudnya ketika belum, gue tuh banyak banget dimintain izin gini, Mas Badai, saya boleh cover lagunya, saya ini YouTuber amatiran, belum bisa monetisasi. Gue bilang silakan cover, tapi lo tetap harus ikutin prosedur gue. Di Instagram dan Instagram TV silahkan di cover, tidak usah izin, yang penting nulis nama gue sebagai pencipta dengan benar. Di deskripsi. Yes. Tapi kalau YouTube, mau lo belum bisa monet ataupun tidak monetisasi atau sudah monetisasi, lo harus lewat publishing. Gue selalu menerapkan itu, Mas. Dan for your info aja, banyak musisi yang berseberangan sama gue. Itu yang menarik menurut gue, bagaimana seorang Badai berani berseberangan dengan begitu banyak opini yang ada di teman musisi yang lain, yang merasa dia merelakan. Ya. Dan yang paling parah gini, Mas Bud. Mungkin di sini gue cuma cerita di Oh My Gigs nih ya. Ya. Gue tuh sampai ada di bawah ancaman juga. Serius? Sampai di DM sama beberapa profesi lah, gue nggak bisa sebutin profesinya. Diancam, apa isi ancamannya?
ya kalau ke daerah dia akan bagaimana ditungguin, karena gue keras sekali bicara tentang pelanggaran hak cipta. Serius sampai ada Serius. Dilaporin? Enggak. Gue pikir ya gue lebih cerdas dari mereka lah. Gitu. Sampai akhirnya nanti gue sih cuma berharap gini. Semua ini akan menuju kepada satu titik yang mengerucut bahwa nanti akan ada saatnya bahwa orang akan merasa bahwa oh ternyata memang karya cipta itu adalah hal yang perlu dilindungi. Gitu. Artinya yang paling utama dari karya cipta itu yang dilindungi adalah moralnya. Moralnya. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan untuk bisa membuat karya lagu yang indah. Iya, justru pesan dari semua ini mas sebenarnya, Iya. gue tuh meng-encourage dari teman-teman Ya. untuk ayo berkarya. Gak bisa mas, gue gak bisa bikin lagu. Pelan-pelan belajar lah bikin lagu. Kenapa gue suruh bikin lagu? Karena mau gak mau, lu akan menghadapi era musisi mandiri, dimana lu tidak bisa lagi bergantung kepada karya orang. Selama lu berharap dengan karya orang terus, satu, zona nyaman lu akan besar. Lu dapat penghasilan, tapi bukan atas nama lu, atas nama orang lain. Tapi ketika seorang Badai bikin lagu, mau booming nggak booming, tapi ada nama gue di situ. Nah itu prinsip gue, mas. Gue selalu ngajak, ayo content creator, jangan cover lagu orang terus. Belajar bikin lagu sendiri. Jelek mas, ya belajar. Gue juga dulu lagunya bapuk awal-awal, tapi gue belajar, gitu. Belajar dan akhirnya setelah menghasilkan, oh puji Tuhan alhamdulillah ada 1 juta 2 juta masuk, sampai akhirnya jadi bukit. Dan sampai sekarang seperti yang kita lihat. Oke, Dai. Poin yang gua tangkap selain tadi soal moral adalah ini yang selalu gua kritisi dalam setiap konferensi pers yang gua hadirin. Banyak banget penyanyi solo di Indonesia, tapi sedikit sekali penyanyi solo itu, terutama diva-diva Indonesia yang menulis lagunya sendiri. Kecuali beberapa nama ya. Ya kalau misalnya kita sebut Titi DJ, lebih banyak lagu orang lain yang dia nyanyiin daripada yang dia tulis sendiri. Padahal lagu karyanya dia bagus banget. Agnes juga udah mulai menulis lagunya dan sukses. Ruth Sahanaya yang belum mungkin. Banyak banget. Tapi nah, kita ada di titik itu. Kalau hari ini Badai misalnya bisa membagi tips buat teman-teman di rumah, sebetulnya gimana sih mau mulai bikin lagu nih? Mulai bikin lagu. Artinya kalau Melly Guslow, dia nggak bisa nguasain alat musik. Ya. Tapi dengan bersenandung, dia ngerekam, lalu kemudian jadi. Dibantu sama Mas Anto ya pasti. Iya. Iya. Untung dia punya Mas Anto kan gitu. Iya. Kalau kayak orang lain yang nggak punya siapa-siapa nggak bisa main musik. Ya. Badai pernah nggak melahirkan lagu itu tanpa alat musik, tanpa piano atau tanpa gitar? Ada nggak? Kalau bersenandung doang sih mungkin ada lah, tapi jarang. Mostly. Tapi eksekusinya kemudian dengan eksekusi dengan alat musik. Tapi dapat nada. Nada terkadang dapat, tapi lebih banyak dapat lirik daripada nada lebih dulu. Oke. Iya. Jadi gue memang orangnya suka menulis dari dulu, dari SMP suka nulis puisi, prosa, kayak gitu-gitu ya saja. Sampai sekarang? Sekarang sih udah agak berkurang, tapi gue mulai menuliskan itu, gue translate ke penciptaan lagu. Gitu. Oke, artinya di handphonenya Badai ada notes? Banyak. Bisa lihat nggak? Ada di... Banyak yang belum pinjam, jadi. Pinjam. Guys, tadi Badai memberikan saran ya berkaitan dengan karya cipta, covering lagu. Menurut Badai nggak masalah, tapi posisikan semua itu dengan mengedepankan hak moral atau memberikan respect terhadap penciptanya. Dan Badai memberikan solusi, bikin lagu sendiri. So hari ini saya ingin di segmen ini Badai bisa mengajak kita untuk mendapatkan lagu pengen lihat nih catatan yang terbaru dari Badai. Jadi Badai itu punya kebiasaan menulis lirik. Jadi kebiasaan menulis. Jadi ini lagu gua puisi, bikin itu tanggal 23 Desember. Belum jadi lagu. Belum. Baru lirik nih. Iya. Bisa ditunjukin? Dapat nggak itu? Dapat nggak? Coba sebentar. Di close up. Yes. Nah. Guys, jadi Badai ini punya kebiasaan yang menarik ya.
Saya juga suka nulis puisi. Judulnya Teman Setia. Teman setia, wish. Teman Setia ini sebenarnya gue bikin untuk, ini aneh Mas. Nah, Gue bikin buat siapa? buat siapa? Buat anjing gue. Keren ada penyanyi baru. Nggak usah cerita tentang anjing gue. Oh, ini cerita tentang anjing, teman Iya. setia. Teman Setia. Jadi kalau produser film yang lagi cari soundtrack film buat film anjing, boleh hubungin gue. Keren. Kalau selain punya lagu judulnya Anjing, Oh, ada ya? ada tapi Oh, terus dibintang-bintang. iya. Lalu siapa entar? Nugi punya lagu judulnya Crayon, itu juga tentang anjing. Oke. Crayon, nama anjingku. Nah, ini teman setia, Teman Setia. anjing juga. Iya, tentang Gila, anjing. kalian bertiga emang anjing. Jadi gue banyak banget segala. Gila, slang, Nugi, Badai, Iya. sekarang nulis. Ada apa tentang... Gue baca lirik pertamanya, sorry. Silakan. Boleh ya? Nih lirik pertamanya ya, di lagu bertajuk Teman Setia ini angle-nya tentang anjing Anjing peliharaan. peliharaan. Oke. Anjing apa nih? Lokal apa? Gue ada golden sama husky, satu anjing kampung, ada 3 Mas. Ada 3 ya? Ada anjing kampung juga? Dan- ada. Kita mani, Bali. Enggak anjing kampung. Anjing kampung Jakarta? Anjing kampung Jakarta. Wis. Dan Bukan namanya- Betawi dong anjingnya. Dan namanya semua merek kita. Wis. Yang pertama? Nggak apa-apa nyebut. Nggak apa-apa dong, Oke. nggak apa-apa. Yang golden namanya Fender. Fender. Ya siapa tahu besok Oh My Gigs disponsori sama Fender. Yang kedua Husky namanya Gibson. Husky namanya Gibson. Nah. Wow. Terus yang terakhir anjing kampung Taylor. Taylor. Guys, ada 3 alat musik jadi nama anjingnya Badai, Fender, Gibson, Taylor. Yoi. So, come to Oh My Gigs for promotion. For promotion. Oke, teman setia lirik pertamanya gini. Baik pertamanya. Kau selalu hadir di depan pintu. Oke. Melihatku pulang dan menunggu belayanku. Kau tak pernah lelah mengajakku bercanda, meski aku yang kadang lelah. Titik, titik, titik. Saya ingin memahami bagaimana seorang Badai yang punya kebiasaan menulis lirik dulu, lalu kemudian memasukkan notasi di dalamnya, lalu menjadi lagu. Karena ini belum ada lagunya, hari ini kita akan buktikan. Paling enggak, kalau belum selesai nggak apa-apa, tapi Badai memulai di ruang ini, bukan di rumahnya, di Cibubur ya. Hanya sesederhana itu caramu bahagia. Wow, cukup dengan melompat dan buatku tertawa. Semua lakumu buatku tak bisa lupakan kisah-kisahmu. Kalau Badai nggak cerita bahwa ini tentang anjing, pasti ada perempuan di sana yang GR. Wah, perasaan gue nggak pernah lompat ya. Loh, waktu ketemu Badai, dia loncat kan? Ini chorusnya nih, wow. Teman setia sepanjang hidupmu, kau hanya ingin dicinta, seperti aku yang mencintaimu dengan hati. Teman setia tak pernah peduli aku senang dan sedih. Di hatimu cuma ada satu dunia. Kita bermain, bercanda, sampai waktu pisahkan kita. Gokil. Ini yang paling menarik nih, ada diksi. Di hatimu cuma ada satu dunia. Guys, apa maksudnya ini? Di hatimu cuma ada satu dunia, itu apa maksudnya? Iya, kalau filosofi tentang anjing yang gue tahu, karena gue penyayang anjing banget gitu ya. Iya. Penyayang anjing banget lah gitu. Iya, iya. Lu beda, intonasinya beda. Iya. Kalau kita menulis berita, Iya. penyayang anjing, koma baru banget. Jadi mereka itu begitu. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs.